Agar belajar efektif, coba lihat meja sama kursinya ada sampah yang berserakan? Tidak ada? Sudah pada siap? Nah, untuk ketua kelasnya memimpin doa belajar terlebih dahulu ya. Yuk, di sini aja. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Semangatnya dulu ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, berdua, satu, dua, tiga. Dan semangat. Nah, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Pandu, Alvina, Akil, Fadli, Tanti. Ya, ini ada semua ya anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pinjam meminjam. Nah, arti dari istilah fikih pinjam meminjam itu adalah Arya. Nah, hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah. Nah, bisa wajib dan haramnya hukumnya itu apabila meminjam sesuatu kepada orang lain. Haram karena meminjam barang untuk berbuat maksiat. Nah, kemudian syarat pinjam meminjam itu ada apa saja? Yang pertama, balik. Yang kedua, yang ketiga, hemat bisa. Nah, selanjutnya kita belajar tentang toharoh. Ada yang tahu toharoh itu apa? Selain itu? Nah, pengertian toharoh. Sebelum kita menuju pengertian toharoh, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menyebutkan pengertian toharoh dan dalilnya. Yang kedua menyebutkan pengertian najis. Yang ketiga menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Yang keempat menjelaskan ketentuan bersuci dan najis. Yang kelima menyebutkan pengertian najis. Yang keenam menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Yang ketujuh menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedelapan bersuci dari hadas dan najis. Nah, pengertian tohar itu apa? Tadi? Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yaitu bersih atau bersuci. Menurut istilah yaitu tadi apa? Suatu kegiatan bersuci dan najis. Nah, dalil yang menjelaskan agar kita dianjurkan untuk bersuci itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 222. Yuk kita bareng-bareng membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Tadi apa ya menganjurkan kita untuk bersuci? Surat apa? Bunyinya gimana? Nah, selanjutnya najis itu dibagi menjadi berapa? 3, yaitu najis apa? Mukhafafah, terus mutawasito dan mughalladzah. Nah,
najis mukhafafah, yaitu najis apa? Ringan. Cara mensucikannya itu dengan memandikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Contohnya itu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali ASI. Tadi cara mensucikannya dengan apa? Ya, kemudian najis mutawasito itu najis apa? Ya, yaitu contohnya darah, nanah, muntah, dan kotoran manusia dan binatang. Nah, najis mutawasito itu dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Najis hukmiyah itu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau, dan rasanya. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Tadi najis mutawasito artinya apa? Contohnya tadi apa yuk? Darah. Nah, cara mensucikannya dengan mengaliri air. Selanjutnya itu najis ainiyah. Kan najis hukmiyah tadi yang tidak tampak. Kalau najis yang ainiyah itu najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara membuang dan menggosokkannya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Nah, yang hukumnya tadi yang tidak tampak, kalau airnya yang tampak. Tampak apanya? Rasa, wujudnya, sama baunya. Nah, selanjutnya najis mughaladah. Najis mughaladah itu apa? Najis berat. Najis yang bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya itu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dengan menggunakan tanah. Adik-adik, ada yang bisa menjelaskan? Kalau contoh dari najis mughaladah itu cuman anjing sama babi, apa ada yang lain? Nggak ada ya, cuman anjing dan babi. Nah, tadi najis dibagi menjadi berapa? 3. Yang satu mukhafafah, itu najis apa? Ringan. Yang kedua tadi mutawasito, najis sedang. Yang tadi terakhir mughaladah, najis yang berat. Nah, najis hukmiyah tadi yang tidak tampak. Kalau najis ainiyah ya tampak, rasa, bau, dan warnanya. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berhadas kecil, yuk dibaca bareng-bareng yang keras. Karena keluar sesuatu dari dua-dua, yaitu kubur dan dubur. Karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila, atau sebagainya seperti itu. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang melakukan mabuknya antara pantasnya hilang. Karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, kadang kalau sholat terus tiba-tiba kita bersenggolan depan mahramnya, itu batal apa enggak? Batal. Terus itu wudhu lagi apa enggak? Harus wudhu lagi. Ya. Kalau mahramnya itu harus wudhu lagi apa enggak? Iya. Nah, selanjutnya hal-hal yang dapat menyebabkan seorang berhadas besar. Yuk baca lagi. Karena haid, yaitu darah yang keluar dan bermanfaat serta dewasa
sholat pada setiap bulannya. Ya, Karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu yang habis melahirkan. Yang keempat, Yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. nah yang terakhir, Karena meninggal dunia, kecuali meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak diberikan. nah tadi hal-hal yang menyebabkan seorang hadas kecil tadi apa? Bersentuhan yang bukan mahramnya. Terus kalau kentut itu batal apa enggak? Batal. Terus kalau tiba-tiba kita kentut tapi kan kadang nggak ini kan nggak sadar gitu, dimaafkan apa tidak? Tapi sebaiknya kita wudhu lagi ya untuk mengatasi sahnya sholat. Nah, kemudian alat-alat bersuci dan macam-macam air. Nah, air itu dari segi hukumnya dibagi menjadi 5, yaitu air mutlak, air makruh, air thahir ghairu mutakhir, yang keempat air mustakmal, yang kelima air mutanajis. Air mutlak, ada yang tahu air mutlak itu apa? Saya disucikan. Ya, contohnya, ayo, contohnya Air keran. Jadi, enggak itu bukan air hujan, terus ada air apa lagi? Sungai. Iya, terus? Iya. Nah, ini air mutlak itu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda yang lain. Nah, itu contohnya apa aja? Itu ada 7, yuk baca bareng-bareng. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, Air salju. embun, dan air dari mata air. Nah itu ya. Terus kalau air kita nggak tahu itu di ini loh, di air hujan, tapi itu saluran keluarnya air itu sah apa enggak? Karena apa? Karena kan nggak tahu nih kita tercampur dengan kotoran apa enggak. Cara mengatasinya juga kita nggak tahu bagaimana. Nah, dengan mengatasinya kita langsung aja dengan mengaliri air yang terkena hujan, gitu ya. Nah, selanjutnya air makruh. Ada yang tahu air makruh itu apa? Air yang dipanaskan pada terik matahari dan logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air muyamas ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Ya, nah selanjutnya air thahir ghairu mutakhir atau suci tidak mensucikan. Nah, contohnya apa coba sebelumnya? Ada yang tahu? Air kopi. Selain itu? Air teh. Nah, air ini hukumnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Ada 2 macam ya. Air suci tidak mensucikan yaitu air suci yang dicampurkan dengan benda suci lainnya sehingga air itu berubah. Salah satu sifatnya warna, bau, dan contohnya. Nah, tadi seperti air kopi, air teh atau air sirup misalnya. Ya bisa gitu ya. Nah, selanjutnya air mustakmal. Itu yaitu ya bareng-bareng air suci yang sedikit yang kurang dari 2 bulan dan sudah untuk bersuci walau tidak berubah sifatnya, warna, bau, dan rasanya. Nah, kalau kita wudhu tapi kurang dari 2 bulan itu sah atau enggak? Sah, ya sah. Kalau umpamanya ada kotoran cicak nih, itu dan airnya itu kurang dari 2 bulan, itu cara mengatasinya gimana? Di apa? Iya, terus diisi dengan air lagi. Iya. Terus air mutanajis atau air bernajis
najis. Yuk bareng-bareng yuk. Yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 bulan tetapi terkena najis dan salah satunya bau, rasa, warnanya. Nah, seperti ini hukumnya tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk ibadah. Nah, tadi air apa yang sah? Mustah. Ayo. Ya, betul kan air apa? Masih asli kan ya? Nah, ini soalnya ini enggak sah dalam sholat karena dia berubah bau, warna, sama rasanya. Gitu ya. Nah, beberapa cara bersuci dari hadas antara lain yaitu dengan berwudu, mandi, tayamum, bersih. Yuk bareng-bareng niat wudu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asgharil lillahi ta'ala. Yuk, tata cara wudu yang pertama niat. Yang kedua tangan. Yang ketiga umur. Yang keempat ya, yang kelima, yang keenam ya, yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9 kaki, yang ke-10 tertib. Ayo ingat doa setelah wudhu. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Nah, tayamum itu bisa digunakan jika tidak ada apa? Air. Tapi kalau kita di rumah kita tidak ada air, tapi kalau tetangganya itu ada air, mending kita tayamum apa? Izin ke tetangganya untuk meminta air. Izin. Nah, kecuali kalau satu desa itu tidak ada air. Selanjutnya fungsi tohara dalam kehidupan kita yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, yang kedua menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Yang keempat menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Nah, yang kelima menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Terus kalau di sekolah fungsinya apa? Untuk menjaga sekolah kan tetap bersih. Nah, sekarang ibu ada game buat kalian. Nah, ini ada game ya. Nanti soal saya bacakan, nanti cepet-cepetan maju ya. Ya nggak apa-apa. Nanti ada sesuatu. Nanti sebelum saya menghitung 1, 2, 3 belum ada yang maju ya. Pokoknya nanti cepet-cepetan. Oke, siap. Kebersihan adalah sebagian dari ya, yuk. Gak senang ini ya, Dek? Mensucikan diri dari hadas dan najis ketika akan mengerjakan ibadah. 1, 2, 3. Nah, ini kalau ada yang masih ingat, hebat. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Tadi surat apa, ayat berapa? Ayo, 1,
Nah, selanjutnya, yuk cepet-cepetan. Yang termasuk najis mughalladah, cepetan. 1, 2, 3. Nanti kalau ada yang salah berarti itu nggak menang, nggak jadi menang ya. Nah, selanjutnya ayo yang lain. Suatu najis yang cara mensucikannya cukup dipercikan dengan air disebut najis. Ayo, ada yang tahu? Tadi kita udah belajar. Ayo 1, 2, 3. Ini belum tentu benar semua loh. Nanti kalau ada yang salah berarti nggak jadi dapat hadiah. Nah, ini yang lain silakan untuk maju ke depan nanti. Air yang suci akan tetapi tidak dapat mensucikan. Berikut adalah air apa? 1, 2, 3. Ayo tadi udah dijelaskan. Air yang suci akan tetapi tidak dapat mensucikan. Air muntah najis, tahir mutakhir, makruh atau tahir ghairu mutakhir. Ayo. Gak ada yang tahu. Ayo salah nggak apa-apa. Berarti ini enggak ya, nggak ada. Yang wajib mandi wajib antara lain. Ayo yang lainnya. Nanti dikoreksi bareng-bareng. Berarti nanti kalau ada yang salah berarti nggak jadi ya. Ya, apa saja tadi? Ya. Nah. Tadi air hangat akibat terkena sinar matahari. A. Mutlak, B. Muyamas, C. Muntah najis, D. Mustakmal. Air yang terkena terik matahari tadi. Ayo 1, 2, 3. Nah, yuk kita koreksi bareng-bareng. Tadi yang pertama tadi apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, benar ya. Terus tadi apa ini? Mensucikan diri dari hadas dan najis ketika akan mengerjakan sholat. Ya. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Tadi bunyinya apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah tadi, contoh najis muwaladah apa tadi? Najis dan babi, tidak ada yang lainnya ya. Iya. Terus ini tadi suatu najis yang cara mensucikannya cukup dipercikan dengan air, yaitu najis apa? Nggak mutawasito.
Ayo masih ingat tadi najis mughaladah cara membersihkannya apa? 7 kali pakai air, pakai tanah. Ya, terus mutawasito dengan ya tadi ada dua, najis hukmiyah sama ainiyah. Kalau hukmiyah itu ya Tidak tambah. ainiyah Tambah. ya. Ya berarti benar ya. Ya berarti benar. Ini tadi ini dah benar 2 ya. 3, 4 Bu. Oh. Terus tadi ini siapa? Saya. Oh iya. Ini tadi apa? Yang mewajibkan mandi wajib yaitu tadi apa saja? Air terus nifas terus mimpi basah. Kemudian air yang suci akan tetapi tidak dapat mensucikan yaitu air muyamas. Air. Apa? Muntah? 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 Nah, itu kan tidak suci dan tidak dapat mensucikan karena najis. Nah, ini tadi yang dapat benernya siapa saja? Yuk maju ke depan. Ayo. Yang lain semangat ya. Semangat Pak Yun. Iya, Dek. Ya. Ya maju. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pengertian toharoh. Pengertian toharoh tadi apa? Menurut kata bahasa Arab, bersih atau bersuci. Nah, najis tadi dibagi menjadi berapa? 3, yaitu yang pertama mukhafafah, mutawasito sama mughaladah. Najis mutawasito tadi dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Hukmiyah sama ainiyah. Yang tambah itu hukmiyah apa ainiyah? Ainiyah. Kalau hukmiyah Tidak tambah. yang tidak berubah apa saja? Warna, bau, dan rasanya. Terus tadi contoh air mustakmal. Najis toharoh tadi contohnya apa? Ya masih ingat nggak? Fungsi kita belajar toharoh ini dalam kehidupannya di menjaga kebersihan dari Tempat umum. lingkungan. Terus apa saja? Bisa sekolah, masjid, pokoknya tempat tinggal kita ya. Ya. Terus air tadi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama air mutlak, terus air mutanajis, terus air muyamas, terus air makruh, terus air tohir ghairu mutaakhir. Nah, sekarang kita tutup pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, ayo kursi sama mejanya ditata dulu. Sudah siap semua? Ayo untuk ketuanya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya? Shadaqallahul adzim. Semoga pembelajaran kali bermanfaat untuk kedepannya. Kalau ibu ada salah minta maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi